Oke Bu Dokter, silakan dimulai press list-nya per tanggal 3 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Press list Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Kamis 3 Desember 2020. Kepada rekan media dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Jumlah kasus suspek yang saat ini kami pantau adalah sebanyak 132 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat ataupun pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 1.387 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berjabatan tangan, berpegangan tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang yang memiliki ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah kasus konfirmasi COVID-19 yaitu sebanyak 25 orang, yaitu COVID-878 atas nama YMR, laki-laki 38 tahun Kelurahan Pamusian, COVID-879 MM, perempuan, 19 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID-880 atas nama MNP, perempuan, 37 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID-881 atas nama S, laki-laki 27 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID-882 VP, perempuan, 43 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID-883 MU, perempuan, 18 tahun Kelurahan Juata Permai, COVID-884 H, perempuan, 39 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID-885 R, perempuan, 47 tahun Kelurahan Karangrejo, COVID-886 RS, laki-laki 45 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID-887 S, laki-laki 30 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID-888 SY, laki-laki 54 tahun Kelurahan Pamusian, COVID-889 BA, laki-laki 41 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID-890 SH, perempuan 45 tahun Kelurahan Kampung 4, COVID-891 LJS, laki-laki 49 tahun Kelurahan Karanganyar, 92 DA, laki-laki 37 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID-893 ABS, laki-laki 25 tahun Kelurahan Karangbalik, COVID-894 ER, perempuan 62 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID-895 ELA, perempuan 16 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID-896 JFY, perempuan 42 tahun Kelurahan Pamusian, COVID-897 NB, laki-laki 78 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID-898 WF, perempuan 52 tahun Kelurahan Karangbalik, COVID-899 atas nama ED, perempuan 40 tahun Kelurahan Pamusian, COVID-900 atas nama N, perempuan 74 tahun Kelurahan
Selumit Pantai, COVID 901 atas nama 901 perempuan, Kelurahan Karangrejo, COVID 902 atas nama JIL perempuan 44 tahun, Kelurahan Selumit Pantai. Jadi, jumlah pasien konfirmasi COVID-19 sampai hari ini adalah sebanyak totalnya adalah 902 orang. Kemudian klarifikasi untuk penambahan jumlah COVID-19 yang kemarin, yaitu pada tanggal 2 Desember 2020, seharusnya berjumlah 59 kasus karena ada yang double nama, yaitu jumlah kasus konfirmasinya, sehingga bukan 60 tapi jadinya 59, sehingga jumlah kumulatif konfirmasi COVID-19 saat ini sebanyak 902 orang. Bertambah pasien sembuh yaitu 5 orang, kemudian COVID 567 atas nama Z, laki-laki 33 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID 613, SN perempuan 41 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID 665 atas nama A, P, I, laki-laki 46 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 697 NP perempuan 29 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID 707 RN perempuan 33 tahun, Kelurahan Mamburungan. Klarifikasi penambahan jumlah pasien yang sembuh pada tanggal 2 Desember itu bukan berjumlah 18 orang, tapi berjumlah 16 orang. Pos dulu Bu, saya ganti kayaknya ada perubahan nih. Ada sudah listnya tadi yang 16 orang kan? Ya, yang kedua, ya, yang kedua. Tadi ada yang 91 tuh, ada tuh. Salah PDF. Ya. Ini yang pertama, ini tadi yang aku bilang sama ya. Oke Bu, yang ini Bu. Oke, jadi ya jumlah pasiennya yang sembuh hari ini ada 5 orang sudah. Kemudian data pasien yang sembuh tanggal 2 Desember itu sebanyak 16 orang. Yaitu COVID 506 atas nama AW, laki-laki 48 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 398 atas nama S, laki-laki 54 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 509 KAP, laki-laki 7 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 464 atas nama MY, laki-laki, Kelurahan Karangbalik, COVID 474 BAS, laki-laki 47 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID 463 atas nama RW SM, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID 465 atas nama LP, laki-laki 35 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 581 B, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas, COVID 627 B, laki-laki 40 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID 507 RY, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas, COVID 476 BW, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 466 US, laki-laki 33 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, dan COVID 461 atas nama TW, laki-laki 25 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. Jadi klarifikasi atas penambahan jumlah pasien sembuh yang kemarin dinyatakan jumlahnya adalah sebanyak 18 orang, tapi yang sembuh sebenarnya adalah jumlahnya adalah 13 orang. Sehingga jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 sampai hari ini adalah sebanyak 478 orang. Kemudian jumlah kasus konfirmasi yang meninggal dunia itu sebanyak 8 orang. Sehingga jumlah pasien COVID-19 yang masih dilakukan perawatan itu sebanyak 416 orang. Pada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19, mari kita bantu mereka semampu kita. Yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Yang kedua, kepada masyarakat Kota Tarakan yang kami sampaikan bahwa mengingat penambahan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 yang sampai saat ini adalah merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, maka diharapkan kepada masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan,
sebagai bentuk pencegahan COVID-19 di Kota Tarakan agar tidak semakin menyebar dan meluas dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Serta kami sampaikan kepada para pelaku perjalanan yang baru datang ke Kota Tarakan, dengan membawa hasil rapid test, maka wajib untuk dilakukan pemeriksaan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Apabila hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan yang pada saat melakukan isolasi mandiri itu ada keluhan seperti batuk, pilek, demam, dan gangguan pernapasan, agar segera melaporkan ke hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dikunjungi oleh teman-teman dari Puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri dapat dijalankan dengan melalui tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu, gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin, cuci tangan dengan sabun di air mengalir setelah keringkan, lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi. Selalu membersihkan rumah dengan cairan desinfektan dan hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas untuk dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang ketiga, kami menambahkan kepada masyarakat Kota Tarakan agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling Anda. Jika ada warga asing atau orang yang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi atau menanyakan informasi terkait COVID-19, bisa mengirimkan pesan instan WA ke nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya hotline ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan menghubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kasus kita hari ini sudah mencapai angka 900. Ya, 900. Kemudian kasus pasien yang sedang ditangani 400. 400. Sekarang kita masuk di zona apa, Bu? Kayaknya sudah mengarah ke merah deh. Kan itu pasti pakai perhitungan. Cuman kalau kita lihat perhitungannya bisa jadi sudah mengarah ke merah karena kemarin kan pasti kuning, oranye kan. Tapi harus dihitung dulu itu. Tidak sempat lah menghitungnya itu, kasusnya aja tambah banyak. Itu ada standarnya nggak, Bu? Itu oleh WHO, Menkes atau Dinkes? Kementerian Kesehatan. Jadi itu dia juga mengadop ya? dari sana, dari WHO juga. Jadi maksudnya ada penghitungannya, bukan karena sembuh, tapi yang dilihat juga berapa kasusnya yang meninggal, kemudian berapa yang kita lakukan pemeriksaan swab, banyak itu parameternya. Jadi harus dihitung dulu itu. Sudah mungkin hitungannya, cuman saya masih belum dapat informasinya berapa sekarang statusnya kita. Tapi bisa jadi kita sudah mengarah ke merah. Kalau lihat, berarti masih mengarah ke merah ya, belum hitam ya, Bu ya? Ya. Masih mengarah ke zona merah. Iya. Tapi itu harus dihitung dulu. Tapi kalau melihat situasi dan perkembangan penambahan jumlah kasus kita ya bisa jadi kan. Ya. Kasus kita sudah mencapai ke 900, kemudian ya. Pasien yang dirawat per hari ini 400 berapa tadi? Sekian. 400 sekian. 470 kalau tidak salah ya. 476 ya.
Aku lihat dulu, Bu. Ya. 416. Ada perkembangan Bu, mode penyebarannya masih tetap kontak erat seperti Masih itu? tetap kontak erat. Kalau yang maksudnya transmisi lokal yang perkantoran itu juga kan berdasarkan kontak erat sebenarnya kan, bukan maksudnya tiba-tiba di kantor Transmisi perkantoran, Bu, tersebar ya? gitu, tapi kan ada satu bisa jadi ya kontak erat dengan keluarganya, terus kemudian dia menyebarkan, nggak sengaja bukan menyebarkan sih, menyebarkan dalam tanda petik kan tidak sengaja menyebarkan, Ya, bukan menyebarkan. ya. Kalau menyebarkan Bukan sengaja kan, menyebarkan. iya. Kalau sengaja menyebarkan tuh dia datang, Iyalah, dia tahu dia kan itu lain. Makanya enggak, ini enggak sengaja dia menyebarkan. Karena tidak sengaja itulah akhirnya tersebarnya banyak gitu. Kan kita enggak tahu, enggak ya. sadar bahwa kita sakit. Ya semua orang juga pasti enggak sadar kalau itu sakit karena enggak ada gejalanya gitu kan. Ini sekarang sudah berkembang juga ini, Bu. Kelihatan ada banyak suspek. Suspek itu kan Ya, artinya sekarang ini dia tidak tahu kalau dia keluhan, dapat dari mana. ada keluhan baru dilakukan pemeriksaan, sekalinya Nah, dia ada keluhan, nah, dia datang ke fasilitas ya, kesehatan. harus sekalinya baru dilakukan pemeriksaan swab, itu hasil anunya. Ternyata Iya. positif. Berarti boleh dikatakan di lingkungannya dia itu ada carrier Bisa pembawa. jadi, atau mungkin dia kontak dengan siapa tapi dia nggak tahu, sama-sama nggak tahu lah. Yang bawa nggak tahu, yang menerima juga nggak tahu, kan gitu. Dan bisa jadi juga dia bukan kontak dengan orang, tapi fasilitas umum yang di situ Bisa, pernah ada. iya, tidak sengaja terpegang atau tersentuh sama dia, bisa saja. Belum ada perhitungan, Bu, ya, belum ada hitungannya. Maksud saya yang berapa persen dari kasus kita ini yang suspek, kemudian yang dari sisi kontak erat dan juga pelaku perjalanan. Ada sih, ada jumlahnya, perhitungannya jumlahnya, cuman jumlah pastinya saya nggak ini dia. Saya nggak. Ini ada presentasinya, Bu. Presentasinya. Sekarang ini banyak kan yang kontak erat daripada pelaku perjalanan. Jadi lebih banyak. Dulu kan kontak erat 60%, ya kan? Sekarang mungkin bisa jadi dulu pelaku perjalanan 60%, sekarang ini bisa jadi kontak eratnya itu yang sekitar 60% dibandingkan dengan pelaku perjalanan. Lebih banyak sekarang kontak eratnya dibandingkan pelaku perjalanan. Gitu, Rusli. Ya, tadi apa tuh? Sekarang ini, Bu, masih apa ya, disiplin dalam hal orang yang sudah melakukan swab tapi masih berjalan itu yang perlu Bu, karena ya dia sudah di swab tapi masih melakukan aktivitas seperti biasa, seharusnya dia sudah karantina. Iya. Itu ya, Pak, Bu. Tapi itulah susahnya, karena dengan begitu kita menyalahkan yang jaga, kita salahkan, yang mengawasi juga kita salahkan. Padahal harusnya yang orang yang inilah yang harus sadar dan tahu dirinya bahwa dia harus ini dulu, mengakui dulu bahwa dia sakit. Tapi itu bukan stigma loh ya, bukan stigma. Maksudnya itu kan bisa sembuh, bukan nggak bisa sembuh, ya kan? Bisa sembuh itu kan, bisa disembuhkan. Jadi nggak masalah dia kalau misalnya bekas COVID nggak masalah dia gitu loh. Beda. Kalau HIV/AIDS kan nggak bisa bekasnya HIV/AIDS kan, gitu loh kan. Ya, Bu. Kalau ini kan bekas COVID kan ada, tapi kan orang nggak ingat dia COVID positif atau apa, ya udah nggak tahu, udah lama-lama pasti orang lupa gitu loh kan. Jadi nggak usah lah, maksudnya takut sekali gitu ya, janganlah menyebarkan gitu loh. Sadar dulu bahwa kita ini kalau udah terkonfirmasi positif, berarti kita harus mengakui bahwa kita itu sakit karena dalam tanda petik ya, ada yang ada, maksudnya ada keluhan kan, ada yang nggak ada keluhan kan, seperti itu. Tapi sadarilah bahwa dalam badan kita itu ada kok virus COVID-19 yang sedang menyebar, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menularkan sama orang lain, ya kan, terutama orang yang kontak dengan kita, kontak erat dengan kita. Itu yang sangat kita harapkan sebenarnya, karena ini kalau kita lihat jumlahnya kasusnya tambah banyak, mungkin petugas kelurahan kan, COVID kelurahan ataupun itu pasti sudah angkat tangan sudah gitu ya, maksudnya susah menjaganya juga kan, dia nggak bisa hafal. Petugas kesehatan itu coba lihat 1.300 kan, 1.300 itu yang diawasi itu kontak erat. Ya, betul.
Termasuk hari ini ada penambahan dari tenaga kesehatan ya Bu, dokter? Tenaga kesehatan ada tenaga kesehatan yang terpapar, tapi bisa jadi dia terpapar karena kontak erat. Tapi kita masih melakukan tracing kasusnya dulu. Jangan sampai itu menyebar seperti kejadian yang kemarin, ya kan? Kan kita tidak berharap kayak kemarin tuh tersebar, jadi akhirnya kan saling berhubungan, akhirnya banyak yang tersebar. Jadi kita harus. Jadi himbauan mungkin ini Bu kepada seluruh yang sudah dilakukan tracking, termasuk yang sudah melakukan swab, supaya begitu dia ada tracking mengarah ke dia harusnya mengisolasi diri. Memang benar, harus lakukan isolasi diri. Kan selalu kita bilang bahwa kalau udah dilakukan tracing kasus, lakukanlah isolasi diri, patuhilah isolasi diri itu. Jangan, maksudnya ini saya bilang tadi, coba kita lihat, kontak erat itu 1.300, ya kan? 1.300 sekian. Kemudian jumlah pasien COVID-19 juga 700 sekian. Sudah. Jadi 400 sekian, 416 tadi yang kita pasien yang masih sampai terkonfirmasi. Ya Bu, pasien yang sedang berarti saat kan ini 1.700 yang harus dilakukan pemantauan. Belum lagi kasus suspeknya kan? 400 tambah 1.300. Ya, belum lagi kasus suspeknya 100 sekian kan? Berarti 2.000 itu yang diawasi. Nggak bisa kita ngawasi. Siapa yang hafal 2.000 orang? Apalagi kalau misalnya terkumpul dalam satu wilayah kan? Kita nggak bisa ini. Ya jangan, maksudnya ya kita sama-sama menjaga. Karena kadang-kadang itulah, kadang-kadang udah itu, ini kenapa dibiarkan? Ini kita ya sekarang bagaimana caranya orang itu berusaha untuk kesadarannya lah. Yang pertama mengakui bahwa dirinya sakit, kan? Dirinya sakit terpapar gitu loh. Maksudnya bukan sakit apa, tanda sakit dalam pantulannya terpapar dengan virus itu. Ya tidak ada seorang pun yang mau terpapar dengan virus itu. Tapi kalau kita sudah terkena, ya harus diakui bahwa kita terkena dengan itu, gitu loh kan? Ya berbesar hati. Ya itu juga kan itu meningkatkan imun juga kalau kita mengakui berarti kita ini gitu loh kan? Ya. Ya, oke Bu Dokter. Oke. Sudah agak lumayan perbincangan kita hari ini. Ya, aku mau masuk kelas dulu. Ini edukasi juga untuk para yang menyaksikan rilis hari ini supaya tetap patuhi protokol kesehatan dan yang sudah apa istilahnya kena tracking, disiplin untuk isolasi mandiri, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap sehat untuk kita semua. Salam sehat, salam tangguh.